Pada 15.000 sebelum Masehi, di salah satu kerajaan di wilayah Nusantara, sedang terjadi pengkhianatan terhadap jenderal kerajaan Gilingwesi, yaitu Jenderal Arya Wijaya. Tapi anak Arya Wijaya berhasil meloloskan diri dari pengepungan. Ia berlari ke arah hutan larangan. Para prajurit yang mengejar tidak berani masuk ke dalam hutan larangan. Di dalam hutan Raksa Wijaya yang pingsan dan terluka, diselamatkan oleh anggota Padepokan Sapu Jagat. Ki Jagatnata sesepuh Padepokan berhasil menyembuhkan Raksa Wijaya. Sejak saat itu Raksa Wijaya berdiam di Padepokan Sapu Jagat dan mempelajari bela diri. Tidak terasa tahun berlalu Raksa Wijaya sudah beranjak dewasa. Ia naik ke puncak Gunung Padang untuk mewarisi darah Garuda. Tahun berlalu Raksa Wijaya pun sudah dewasa dan ia diberi keterampilan bela diri dan perang oleh Ki Jagatnata. Sebagai tes, ia berhadapan dengan ksatria dari padepokan tersebut, dan ia berhasil mengalahkan ksatria tersebut. Ia pun berhasil lulus dari ujian. Raksa Wijaya pun pamit pada Ki Jagatnata. Sebelum berpetualang ia menemui Pandai Besi supaya membuatkan pedang untuknya. Ia pun berniat mengajaknya untuk bergabung dengannya nanti. Tiba di suatu lembah ia melihat sekelompok tawanan yang sedang digiring oleh pasukan kerajaan Gilingwesi. Tiba-tiba, dari arah lain sekawanan bandit menyerang prajurit tersebut. Situasi menjadi kacau, dan Raksa Wijaya berhasil menyelamatkan para tawanan itu. Raksa Wijaya bersama tawanan yang ia bebaskan mulai membentuk pasukan kecil, dan membuat wilayah pertahanan di dalam hutan, dan mulai berlatih keterampilan perang. Suatu hari, Raksa Wijaya dan pasukan kecilnya pergi ke wilayah hutan Tiis. Ia ingin melaksanakan amanat yang diberikan Ki Jagatnata kepadanya, yaitu mendapatkan pusaka warisan kerajaan masa lalu, sebuah pedang pendek berbentuk golok. Kalau berjodoh ia akan dengan mudah mendapatkan keris tersebut, dan benar saja, Raksa Wijaya tanpa kesulitan berhasil mendapatkannya. Mereka pun kembali ke markas mereka lewat jalan lain. Untuk memenuhi kebutuhan dan memperbesar pasukannya, Raksa Wijaya dan pasukannya selalu menyerang setiap karavan dari kerajaan Gilingwesi, baik yang mau berdagang atau membawa tawanan budak. Raksa Wijaya selalu merampasnya. Setahun berlalu pasukannya pun semakin besar. Suatu hari Raksa pergi menemui 5 suku luar di wilayah kerajaan Gilingwesi. Suku ini adalah suku Wiraguna, suku prajurit, suku Nagawulung, suku tabib dan mistik, suku Giri Mandala, suku ahli pertanian, suku Segara Langit, suku para pelaut, suku Sagara Jaya, suku para pengrajin dan pandai besi. Kelima suku ini tidak pernah akur, selalu berperang satu dengan yang lainnya. Raksa Wijaya berkata, apabila tidak bergabung dengan saya, maka kita akan berperang. 2 suku terbesar dari kelima suku menolak. Akhirnya pertempuran pun pecah. Raksa Wijaya berperang dengan 2 suku terbesar, yaitu suku Wiraguna dan suku Sagara Langit. Setelah pertarungan sengit, Raksa Wijaya berhasil mengalahkannya. Perang terus berlanjut sampai malam hari. Setelah kedua suku bertekuk lutut, suku Nagawulung, yang diwakili oleh Larang Arum setuju bergabung, pun dengan 2 suku lainnya. Raksa Wijaya membuka lahan baru untuk ibu kota kerajaan. Mendengar kelima suku sudah bergabung dengan Raksa Wijaya yang selalu merampas budak dan barang mereka, akhirnya Prabu Gilingwesi memerintahkan untuk menyerang Raksa Wijaya dengan 10.000 pasukan. Sementara Raksa Wijaya menyiapkan 5.000 pasukan. Pertempuran pun pecah, dengan strategi capit urang yang memutus jaluri infanteri. Raksa Wijaya pun berhasil membuat kocar-kacir pasukan musuh. Jenderal dari kerajaan Gilingwesi pun mundur dan kembali ke kerajaan Gilingwesi. Raksa Wijaya dan pasukannya pun menang. Di sepanjang jalan, rakyat menyambut kemenangan Raksa Wijaya dan pasukannya dengan sukacita. Setelah memerintahkan bubar, Raksa Wijaya mengunjungi Pandai Besi dan memberikan rampasan perang kepadanya.
Seminggu berlalu, Raja Gilingwesi dan Kerajaan Nagapaksi melakukan embargo ekonomi. Rakyat yang di perbatasan pun mulai menderita kelaparan. Raksa Wijaya beserta para tetua suku membahas cara melalui embargo ekonomi ini. Di wilayah darat dikuasai oleh Kerajaan Nagapaksi sementara di wilayah laut dikuasai Kerajaan Gilingwesi. Akhirnya mereka sepakat untuk menembus blokade laut yang dikuasai Kerajaan Gilingwesi untuk menuju ke selatan guna membeli suplai yang dibutuhkan rakyat seperti bahan makanan, pakaian serta obat-obatan. Raksa Wijaya bersama pasukannya dan pasukan dari suku Sagara Langit yang ahli maritim pun bersiap. Sementara pasukan ke selatan dipimpin oleh Larang Arum dari suku Nagawulung dan Raksa Wijaya kembali ke markas. Perang pun pecah. Dengan kesaktiannya para jenderal terbang ke udara. Sementara prajurit memakai perahu kecil untuk melubangi dan menghancurkan perahu musuh. Akhirnya mereka berhasil berlayar ke selatan. Sementara itu di wilayah kekuasaan Raksa Wijaya rakyat dikejutkan dengan adanya teror dari ras monster dan siluman. Untuk mengatasi hal ini Raksa Wijaya mengadakan pertemuan kemudian dia pergi menemui ketua suku Nagawulung yang memang ahli dalam bidang mistik dan ketabiban. Tetua suku memberitahu bahwa di sebelah barat di hutan Sancang memang dihuni oleh monster dan siluman. Tetuan memerintahkan Dewi Sari untuk membantu Raksa Wijaya. Raksa Wijaya memutuskan untuk pergi ke hutan Sancang dan bertemu dengan Ratu Siluman yang berwujud manusia. Ratu Siluman setuju berdamai asal Raksa Wijaya memberikan sepertiga wilayahnya kepada Ratu Siluman. Raksa Wijaya pun menolak, perang tak bisa dihindari. Para ahli mistik pun membuat ajian dan mantra pemusnah sihir, yang dijadikan cairan liquid, buat dioleskan di senjata tiap kesatuan, seperti pedang panah dan tombak. Raksa Wijaya dan pasukannya menyerang musuh dengan sengit. Para pemanah pun menembakkan panah yang sudah diisi ajian dan mantra. Begitupun dengan tombak dan pedang. Di sisi lain, Dewi Sari dan temannya, ahli penyembuhan, dengan serius sedang mengobati pasukan yang terluka. Setelah melalui pertempuran sengit Raksa Wijaya berhadapan dengan Ratu Siluman, akhirnya Raksa Wijaya berhasil mengalahkan Ratu Siluman. Para pasukan siluman pun melarikan diri, dan keamanan pun dapat dipulihkan kembali. Setelah sekian lama, akhirnya pasukan dari selatan pun tiba. Mereka datang dengan membawa semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat pun bersuka cita, para tetua suku pun sangat bersyukur. Akhirnya mereka terhindar dari kelaparan. 10 tahun berlalu, Raksa Wijaya sedang berperang memperluas kekuasaan. Di batas kerajaan, rakyat mulai berjatuhan terkena wabah menular dari kerajaan lain. Raksa Wijaya pun pulang, dan menemui sekaligus menenangkan warga supaya tidak panik dan takut. Ia mengumpulkan ahli dari suku Nagawulung untuk meneliti wabah dan memerintahkan untuk mendirikan kemah-kemah isolasi agar wabah tidak menyebar, dan ia pun membagikan sembako dan obat-obatan kepada rakyat. Akhirnya setelah 2 bulan wabah pun berhasil ditangani dan diakhiri. Mereka mengadakan syukuran massal. Setelah Raksa Wijaya 50 tahun memerintah, kerajaan pun semakin luas dan berkembang dan ia pun menjadi legenda pada zamannya dan setelahnya.